para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mari kita berusaha terus semaksimalnya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berusaha selalu untuk membersihkan diri kita dari segala dosa, dari segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam setiap harinya. Jadi kalau bisa dosa itu jangan sampai bermalam di rumah kita. Jangan sampai dosa itu berada di badan kita, terus menetap di situ. Jangan sampai dosa itu berkembang biak. Jadi begitu berbuat dosa, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu waktu. Jangan nunggu waktu, jangan nunggu 1 minggu atau 1 bulan. Jangan sampai dosa itu bertempat di badan kita ini, jangan sampai. Karena dosa-dosa ini bisa berakibat. Setiap dosa itu bisa berakibat. Jangankan di akhirat, di dunia ini saja bisa berakibat. Kadang-kadang dari dosa-dosa Allah tegur, Allah ingatkan, langsung ditegur, langsung diingatkan. Ada yang dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diberi siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat-cepat. Kalau kita merasa ada kesalahan dalam setiap hari, pasti namanya manusia tidak luput dari salah. Jadi berusaha terus sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Nabi Yakub alaihi salam. Mereka betul-betul bertakwa kepada Allah dan mengingatkan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya di dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhannya Nabi Ismail alaihissalam, dan Ishak alaihissalam. Tuhan yang, dan kami hanya berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka betul-betul berserah diri, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan kepada Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Dia ingatkan anak-anaknya apa yang disembah. Jadi dia memikirkan masa depannya anaknya, bagaimana masa depannya anaknya kepada Tuhannya, bukan masa depannya di dunia ini. Ini waktu Nabi Yakub mau meninggal dunia. Yang dia pikirkan bagaimana masa depan anaknya di akhirat nanti, di dalam kubur, di alam barzah, di akhirat. Bukan yang di dunia ini yang dia pikirkan. Ini Nabi Yakub alaihissalam. Ini luar biasa. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kadang manusia lebih memikirkan dunianya. Kadang manusia lebih mementingkan dunianya.
Ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka memikirkan keselamatan anaknya di dalam kubur, di alam barzah, di akhirat. Jadi Al-Qur'an ini sebenarnya petunjuk yang menguntungkan buat kita. Jadi ini umpama obat ini insya Allah Al-Quran ini bisa jadi vaksin. Bisa jadi vaksin untuk keselamatan. Bukan keselamatan semu, bukan keselamatan sementara, tapi keselamatan sampai ke akhirat kelak. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dibaca dan diamalkan. Diamalkan isinya, kita yang beruntung. Kita kalau mengamalkan Al-Quran, kehidupan kita teratur, rapi, bersih, dan mendapatkan kenikmatan, ketenangan pikiran, ketenangan hati. Kalau kita taat, kalau kita sering membaca Al-Quran dan kita amalkan isinya, kandungannya kita amalkan, kita yang beruntung. Kalau kita berbuat keji, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan, kita sendiri yang rugi. Masa depan kita di dalam kubur. Kita ini dinanti oleh kuburan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mati dan akan masuk di dalam kubur. Jadi ini Nabi Yakub mengingatkan anak-anaknya. Sampai di mana kita terhadap anak-anak kita? Coba Nabi Yakub betul-betul mengingatkan anak-anaknya masa depannya di dalam kuburnya, masa depannya di akhirat, supaya jangan sampai meninggalkan sholat, supaya tunduk patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masker yang ampuh, banyak mengingat Allah, banyak mengingat Allah di mana saja berada. Banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita sering berzikir, banyak mengingat Allah, kita akan menjadi orang yang beruntung. Beruntung bukan cuma di dunia, tapi beruntung sampai di akhirat. Jadi ini mari kita perhatikan. Banyak zikir, baca sholawat, gunakan lidah kita untuk di jalan Allah, untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita cuci tangan kita dengan banyak-banyak sedekah. Dicuci, dibersihkan tangan kita dari penyakit, dari segala musibah, bala, bencana. Dengan banyak-banyak bersedekah, bersihkan tangan kita dengan sedekah. Divaksin diri kita dengan Al-Quran. Ditutup mulut kita dengan banyak berzikir, sehingga tidak mudah ngomongin orang, tidak mudah mencaci orang, tidak mudah menghina orang, tidak mudah memfitnah orang. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita berusaha menjaga jarak. Menjaga jarak dalam arti jarak kita terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat keji, orang-orang yang berbuat kemungkaran, yang mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada jalan-jalan setan, mengajak kepada perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ini harus hati-hati, jaga jarak. Insya Allah kita bisa selamat. Selamat bukan di dunia ini saja, tapi sampai ke akhirat. Kita jaga jarak, harus jaga jarak dengan orang-orang yang menyesatkan, yang mengajak kepada kebatilan, yang mengajak kepada minum-minuman keras, yang mengajak kepada obat-obatan yang terlarang, orang-orang yang mengajak kepada perbuatan keji, perbuatan haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus jaga jarak supaya kita selamat. Ini penting. Ini penting. Sebetulnya petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini bukan menyelamatkan dunia kita saja, bukan menyelamatkan keselamatan yang semu yang ada di dunia ini, tapi keselamatan sampai ke akhirat kalau kita amalkan. Jadi kita berusaha mengurung diri kita, mengkarantina diri kita, supaya tidak menyalurkan nafsu-nafsu yang salah di jalan-jalan setan.
Kita kurung diri kita supaya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, supaya tunduk patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengumbar diri kita. Kita harus mengurung diri kita supaya selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini karantina dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Orang-orang Islam ini di dunia ini dia dikekang. Mau berbuat begini tidak bisa karena dilarang. Mau berbuat perbuatan keji nggak bisa, dilarang. Mau minum minuman keras nggak bisa, dilarang. Dikurung. Harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyelamatkan sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Kalau kita tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, kita yang beruntung. Dan memang Al-Qur'an Allah turunkan untuk petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat dan sebagai obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an diturunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang yang yakin, yang beriman, yang percaya kepada Allah. Kalau dia percaya kepada Allah, dia amalkan isinya Al-Qur'an, dia tenang hidupnya. Dia tenang. Di saat-saat seperti ini banyak orang bingung, banyak orang gelisah, banyak orang takut mati. Tapi kalau kita mengamalkan Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya, kita kerjakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, kita tenang hidup. Kita kerjakan perintah Nabi SAW. Kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tenang kita. Kita sholat aja sudah membersihkan diri. 5 waktu yang wajib kalau kita kerjakan, bersih tangan kita, kena air wudu, bersih, dibersihkan dengan air wudu, masuk ke dalam masjid bersih. Apalagi sholat Jumat mandi, luar biasa aturan Allah Subhanahu wa taala. Protokol-protokol dari Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul membahagiakan manusia, menyenangkan manusia, menyelamatkan manusia, membersihkan diri manusia. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang selalu menjaga wudunya, luar biasa. Insya Allah bersih, dilindungi oleh Allah, jauh dari maksiat, jauh dari perbuatan keji, jauh dari kemungkaran. Keselamatan bukan keselamatan yang semu, bukan keselamatan yang menipu, bukan keselamatan yang ada cuma di dunia ini saja, tapi keselamatan sampai ke alam kubur, sampai ke alam barzah, sampai ke akhirat kelak. Ini perlu kita perhatikan. Seperti Nabi Yakub tadi memikirkan nasib anaknya, sampai sholatnya anaknya, bagaimana, apa yang kamu sembah nak kalau saya ini mati. Jadi dia mikirkan bagaimana anaknya, apakah masih menyembah Allah Ta'ala. Ini dia pikirkan keselamatan yang hakiki, keselamatan yang sebenar-benarnya, masa depannya di akhirat. Kalau masa depan di dunia ini penuh kepalsuan, banyak orang yang tertipu di dunia ini. Kelihatannya bahagia, akhirnya tersiksa. Kelihatannya bahagia, akhirnya mati mendadak. Kelihatannya bahagia, akhirnya sakit, masuk rumah sakit, mati, dan tersiksa di dalam kuburnya. Kalau mati banyak amalnya, senang, bahagia. Karena kematian itu sebenarnya hanya perpindahan saja. Perpindahan dari alam dunia ini ke alam kubur. Perpindahan dari alam kandungan ke alam dunia. Perpindahan dari alam dunia pindah ke alam kubur, dari alam kubur pindah ke alam barzah, pindah lagi ke akhirat. Hanya suatu perpindahan. Sebetulnya bukan kematian, perpindahan. Cuma di dunia ini karena dilihat jasadnya sudah mati, dianggap mati, tapi ruhnya masih hidup dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Dan ini akan merasakan kebahagiaan atau siksaan. Kalau sampai siksaan yang sangat pedih, yang selama-lamanya. Alangkah menyesalnya dunia yang sebentar
tidak membuat dirinya bisa selamat dari siksanya Allah yang selama-lamanya. Ini jangan sampai. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita perhatikan juga diri kita, juga keluarga kita, anak-anak kita. Kita berusaha mengingatkan, kita berusaha. Yang penting kita sudah sampaikan. Kalau mereka tidak mau mengerjakan, tidak mau menjalani, ya mereka sendiri yang rugi. Kita hanya menyampaikan hidayah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengingatkan. Maka dari itu perhatikan sholat 5 waktu, jangan sampai dilalaikan. Jangan sampai dilalaikan. Kita tidak akan bisa melawan makhluknya Allah yang lembut. Tidak akan bisa. Seperti yang katanya orang ini COVID, oh ini virus. Katanya orang ini virus. Tapi Allah punya makhluk banyak. Belum tentu itu virus. Bisa jadi tentaranya Allah yang lembut, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Cuma mereka tidak bisa melihat, alat mereka tidak bisa menjangkau. Yang mereka lihat hanya virus. Kalau virus dari zaman dulu ada, tapi mereka tidak bisa melihat. Apa ini? Melihat makhluknya Allah yang lembut ini saja sudah tidak sanggup, tidak bisa, tidak mampu. Kalau mau melawan Allah bagaimana bisa? Kalau tidak mau mentaati aturan Allah, alangkah ruginya. Makhluknya Allah yang lembut aja sudah kewalahan, tidak bisa dia lihat. Mau dilawan bagaimana dilawan? Kelihatan aja tidak. Caranya ya berlindung kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Protokol dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang disampaikan kepada kita. Juga demikian Al-Quran. Kalau kita ingin selamat yang betul-betul selamat, beruntung yang betul-betul beruntung sampai ke akhirat. Kalau keselamatan yang menipu, ya buat apa? Buat apa? Keselamatan yang menipu, buat apa? Jadi mari kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita. Ini obat. Kalau kita banyak mengingat Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak mengamal, betul-betul berusaha semaksimalnya untuk mengamalkannya, kita yang beruntung. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Para alim ulama